Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indah Wening. Kali ini kita akan bahas tentang manajemen logistik bidang transportasi, rumah sakit dan farmasi. Ayo lanjut. Nah, manajemen logistik itu didefinisikan oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama saya ambil dari Adi Tama 2003, itu menjelaskan bahwa manajemen logistik itu adalah ilmu pengetahuan serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan serta penghapusan material atau alat. Sedangkan menurut Bowersock 2004, yang namanya manajemen logistik itu didefinisikan sebagai proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan barang jadi dari para supplier di antara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan. Nah, ini sebenarnya sudah kita ceritakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang apa sih sebenarnya manajemen logistik. Lanjut. Nah, menurut Adi Tama 2003, tujuan manajemen logistik itu ada beberapa ya. Ada yang pertama tujuan operasional. Tujuan operasional itu agar tersedianya barang serta bahan dalam jumlah yang tepat dan mutu yang memadai ya. Jadi tujuan operasional ini biar tidak mengganggu operasional perusahaan. Jadi barang tersedia, material dalam jumlah yang tepat dan mutu yang memadai. Yang kedua tujuan keuangan. Tujuan keuangan ini meliputi pengertian bahwa upaya tujuan operasional dapat terlaksana dengan biaya serendah-rendahnya. Sebenarnya bukan serendah-rendah dalam arti paling murah, tetapi paling tepat. Artinya paling tepat apa? Ketika mutunya memadai, belum tentu barang tersebut harus murah, kan begitu. Artinya tergantung dari segmen kita, siapa yang akan kita layani, seperti apa kualitas yang akan dibutuhkan oleh para pelanggan kita. Yang ketiga adalah tujuan pengamanan. Nah, tujuan pengamanan itu bermaksud agar persediaan tidak terganggu oleh kerusakan ya, oleh pemborosan, oleh penggunaan tak berhak, oleh pencurian dan penyusutan yang tidak wajar lainnya. Jadi yang namanya manajemen logistik itu juga punya tujuan untuk mengamankan dari kecurangan-kecurangan yang terjadi. Kecurangan ini banyak terjadi karena berbagai hal ya. Misalnya kecurangan karena dilakukan oleh si karyawan atau rusak karena hama-hama dan sebagainya. Lanjut. Nah, fungsi manajemen logistik menurut Adi Tama 2003 yaitu ada fungsi perencanaan ya, penentuan kebutuhan ya, fungsi penganggaran, fungsi pengadaan, fungsi penyimpanan, fungsi pemeliharaan, fungsi penghapusan dan fungsi pengendalian. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tentang fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan. Ini menurut PMK nomor 58 tahun 2014, perencanaan kebutuhan itu merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan persediaan. Ini saya ambil dari pengertian farmasian. Jadi perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan persediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis, habis pakai sesuai dengan kegiatan pemilihan untuk mencapai terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Sebenarnya definisi ini juga bisa diterapkan di manajemen transportasi udara, manajemen farmasi. Jadi sebenarnya bagaimana menentukan jumlah yang tepat dan periode pengadaan yang tepat ya. Agar apa? Terpenuhinya kriteria dari jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Lanjut. Nah, fungsi penganggaran untuk apa? Nah, fungsi penganggaran ini merupakan usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar. Jadi penganggaran ini kan untuk merumuskan kebutuhan secara terperinci dalam suatu skala standar, skala mata uang di sini. Jadi berapa nilainya, ya, serta jumlah biaya untuk memperhatikan pengarahan dan pembatasan yang berlaku terhadapnya. Artinya biayanya pun pasti dibatasi oleh perusahaan. Maka penganggaran ini diperuntukkan untuk apa? Merumuskan, menentukan kebutuhan secara terperinci dalam satuan mata uang
yang disesuaikan dengan batasan terhadap biaya yang diperlakukan oleh perusahaan. Lanjut, fungsi pengadaan. Nah, fungsi pengadaan itu merupakan usaha dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah digariskan dalam fungsi perencanaan. Nah, penentuan kepada instansi-instansi pelaksananya ini menurut Aditama 2003. Jadi usaha untuk memenuhi kebutuhan operasional itu sesuai dengan perencanaan dari instansi-instansi pelaksananya. Itu adalah fungsi pengadaan. Menurut PMK tahun 2004, pengadaan ini merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan. Tadi sudah direncanakan, sudah dihitung dalam satuan mata uang, kemudian apa diadakan, gitulah. Tuh, lanjut. Nah, proses pengadaan itu yang baik itu ada beberapa. Yang pertama adalah ini dalam kaitan dengan di farmasi ataupun rumah sakit. Mendapatkan logistik atau barang atau obat di sini yang benar dengan jumlah yang benar. Dalam proses pengadaan itu ingat kemarin di video sebelumnya sudah kita bahas tentang tepat speknya, jenisnya gitu ya. Nah, ini harus cepat jumlahnya, jenisnya juga harus tepat. Yang kedua, harga pembeliannya kalau bisa serendah mungkin di kualitas tersebut. Artinya bagaimana kita mendapatkan harga yang paling paling pas, paling tepat untuk kualitas yang kita inginkan. Yang ketiga, kualitas sesuai dengan standar yang bersyaratkan. Ya, dalam proses pengadaan ini kan pasti di perencanaan ada syarat-syarat standar dari barang-barang yang akan kita kita beli atau kita adakan. Yang selanjutnya adalah pelayanan dan kualitas supplier dapat dipercaya. Jadi mencari supplier yang kualitasnya dapat dipercaya gitu. Artinya jangan sampai nanti ngirim barang contohnya bagus, pengirimannya tidak bagus gitu. Selanjutnya adalah pengaturan waktu pengiriman. Nah, ini juga diperuntukkan agar apa? Tidak terjadi kekosongan stok. Ingat ya tadi kekosongan stok ini punya akibat terhadap operasional perusahaan menjadi tidak maksimal. Nah, ini punya pengaruh di situ. Lanjut. Fungsi penerimaan dan penyimpanan. Menurut keputusan Menteri Kesehatan nomor 1197 /Menkes /SK/10/2004 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Penerimaan dan penyimpanannya. Penerimaan itu merupakan kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian melalui pembelian langsung, tender, konsinyasi atau sumbangan. Semua perbekalan farmasi yang diterima harus diperiksa sesuai dengan spesifikasi pada order pembelian, dan dalam penerimaan tersebut tenaga farmasi harus terlibat. Ya, setelah persediaan farmasi diterima dilakukan pemeriksaan baru disimpan. Lanjut. Terus kemudian ada fungsi penyaluran. Nah, tadi sudah fungsi penerimaan, bagaimana menerima sesuai dengan standar spek yang ada. Terus kemudian ini nanti disimpan. Nah, disimpan nanti habis itu disalurkan. Saluran itu adalah kegiatan distribusi, merupakan lanjutan dari proses penyimpanan. Pendistribusian merupakan pemindahan barang dari tempat penyimpanan ke tempat pemakai. Lanjut. Nah, 6 fungsi pemeliharaan. Nah, fungsi pemeliharaan ini adalah usaha atau proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil barang inventaris menurut Aditama 2003. Jadi dipelihara, kemarin juga sudah kita bahas di video sebelumnya tentang itu, harus dipelihara, dipertahankan kondisi teknisnya agar ketika digunakan itu menjadi tepat gitu. Terus pemeliharaan terdiri dari 2 kategori, pemeliharaan korektif dan pemeliharaan preventif. Lanjut, fungsi penghapusan. Penghapusan merupakan kegiatan-kegiatan penyelesaian terhadap perbekalan farmasi yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu yang tidak terpenuhi standar. Nah, ini maka diadakan usulan penghapusan perbekalan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjamin perbekalan farmasi atau logistik ini ya, yang sudah tidak memenuhi syarat dikelola sesuai standar yang berlaku. Lanjut.
Yang kedelapan, fungsi pengawasan. Fungsi ini merupakan fungsi inti dari pengelolaan perlengkapan atau logistik yang meliputi usaha untuk memonitor, mengamankan keseluruhan pengelolaan logistik. Nah, semua kegiatan dalam siklus logistik harus dilakukan pengawasan mulai dari fungsi perencanaan, ya itu harus diawasi, penentuan kebutuhannya juga harus diawasi, penganggarannya harus diawasi, pengadaannya, penerimaannya, penyimpanannya, penyalurannya, pemeliharaannya, dan penghapusannya. Lanjut. Nah, ini daftar pustaka, nanti Anda bisa baca. Ini tentang Peraturan Kesehatan Nomor 58 2004 tentang rumah sakit. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.